Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan hari ini boleh dipahami dengan baik. Oke, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apotek hidup. Kalian tahu apa itu apotek hidup? Apotek hidup adalah lahan yang dimanfaatkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman obat yang bermanfaat bagi manusia. Contoh tanaman apotek hidup yaitu jahe, kunyit, kencur, sirih, salam, lengkuas, dan lain sebagainya. Jadi apotek hidup maksudnya tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk pengobatan. Jahe. Siapa di sini yang pernah melihat jahe? Jahe merupakan salah satu rempah yang penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang, jadi harus kering. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain untuk bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi rasa hangat dalam perut. Jahe digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Selanjutnya yaitu kunyit. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat atau rempah. Kunyit biasanya dimanfaatkan untuk bumbu berbagai makanan. Selain itu, kunyit dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit dan untuk membuat minuman jamu. Kunyit berkhasiat untuk antimikroba, mencegah kanker, mengatasi penyakit MAH, dan menu kadar kolesterol dan antioksidan. Kunyit ditanam pada awal musim hujan. Kunyit tumbuh subur di tanah yang gembur dan di bawah sinar matahari yang cukup. Jadi, cukup mudah ya untuk menanam kunyit ini. Selanjutnya, kencur. Siapa di sini yang pernah minum beras kencur? Nah, ini adalah salah satu bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman tersebut. Kencur digunakan sebagai bumbu masakan yang digunakan untuk membuat sayur bening. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Manfaat dari kencur antara lain sebagai obat influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kencur juga dapat dibuat minuman, yaitu beras kencur. Siapa di sini yang pernah atau suka minum beras kencur? Kencur mudah ditanam pada lapisan tanah yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, dan cukup sinar matahari. Jadi kalau kalian sakit sedikit, boleh diobati dengan apotek hidup ini ya. Tanaman obat keluarga pada dasarnya merupakan sekumpulan tumbuhan atau tanaman yang dipetik untuk dipakai sebagai bahan pembuatan obat herbal untuk mengobati penyakit. Tanaman-tanaman yang memberikan efek pengobatan tersebut bisa dibudidayakan sendiri di rumah atau kita bisa memetiknya karena banyak tumbuh liar. Jadi kalau kita perhatikan di sekitar kita ada banyak tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai obat tradisional. Berikut ini ada beberapa tanaman obat beserta khasiatnya untuk mengobati penyakit. Mari kita lihat satu persatu. Daun seledri. Kalian suka makan sayur sop? Kalau kalian suka makan atau pernah melihatnya, dalam sayur sop itu ada daun-daun kecil yang menghiasi sayur sop. Nah, itu adalah salah satunya daun seledri. Seledri digunakan untuk penyedap makanan yaitu sop atau sebagai sayur lalapan. Selain digunakan sebagai bumbu masak atau lalapan, daun seledri biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional. Seledri sebagai ramuan pembuatan obat herbal bertujuan untuk mengatasi banyak penyakit seperti asma, kencing manis, masalah sendi, rematik, menurunkan tekanan darah, batuk, dan mata kering. Wow, banyak juga ya manfaat dari daun seledri ini. Selanjutnya belimbing.
Kalian suka belimbing? Belimbing adalah buah yang mempunyai cita rasa asam dan manis. Belimbing mengandung banyak air sehingga banyak diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Pada bagian buahnya terdapat banyak sekali kandungan vitamin C. Orang yang mempunyai masalah pada ginjal disarankan untuk banyak mengonsumsi belimbing karena pada buah ini terkandung asam oksalat. Tetapi sebagai orang yang mempunyai kolesterol tinggi atau diabetes tidak boleh mengkonsumsi buah ini karena mengandung gula yang tinggi. Jadi, untuk makan buah ini harus hati-hati juga. Harus melihat riwayat penyakit yang diderita sebelum kita mengkonsumsi makanan ini. Kangkung. Siapa di sini yang suka makan kangkung? Kangkung adalah sayur yang ditanam sebagai makanan. Kangkung diolah menjadi tumisan atau cah kangkung atau juga bumbu tauco. Hampir seluruh bagian tanaman kangkung bisa dimakan, namun pada umumnya batang dan daunnya hanya bisa dimakan matang atau mentah. Kangkung dapat menyembuhkan penyakit urat saraf lemah, sakit kepala, insomnia, sariawan, sakit gigi, sembelit, dan cacar air. Daun pepaya, tidak hanya buahnya pepaya, tapi daunnya juga berkhasiat dan bermanfaat. Pepaya selain menghasilkan buah, juga mempunyai daun yang berkhasiat untuk tanaman obat keluarga. Daun pepaya dapat menghambat jenis mikroorganisme yang mengganggu fungsi pencernaan, mengontrol tekanan darah, dan mengobati demam berdarah. Daun sirih. Daun sirih mempunyai kegunaan sebagai tanaman herbal untuk mengatasi penyakit batuk, sariawan, sakit gigi, dan mimisan. Daun jambu biji. Daun jambu biji dapat menanggulangi masalah diare. Selanjutnya, kayu manis. Kayu manis adalah rempah tradisional yang digunakan manusia sebagai bumbu penyedap masakan. Kayu manis dapat dikonsumsi sebagai suplemen untuk berbagai macam penyakit seperti jantung, radang sendi, dan perut kembung. Jeruk nipis. Jeruk banyak mengandung vitamin dan sitrat. Jeruk digunakan untuk menyedapkan masakan, membuat minuman, serta campuran jamu. Tanaman obat keluarga jeruk nipis dijadikan herbal alami untuk mengobati batuk, amandel, demam, radang tenggorokan, sakit gigi, dan tekanan darah tinggi. Jadi kalau kalian batuk, boleh kalian ambil air perasan jeruk nipis. Nah, itu sangat ampuh untuk mengobati batuk. Ternyata tanaman-tanaman di sekitar kita mempunyai banyak manfaat, baik dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari maupun kesehatan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Kita tidak boleh mencemari lingkungan agar manfaat dari tanaman-tanaman itu bisa kita dapat rasakan khasiatnya sampai waktu yang lama. Penyebab pencemaran sungai. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis bahan yang menyebabkan pencemaran di sungai. Yang pertama, benda padat, berupa sampah-sampah padat dari kertas, plastik, dan sebagainya. Nah, inilah contoh limbah kertas dan plastik. Ya, kalian tidak boleh membuang sampah di sungai, karena itu bisa menyumbat aliran air sungai. Nanti kalau ada hujan, malah jadinya banjir, ya, malah jadinya bencana. Oleh sebab itu, kita patutnya menjaga, mencintai lingkungan kita dengan merawatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi sebelum terjadi banjir, alangkah baiknya kita rawat sungai dengan tidak mencemarinya. Yang kedua, benda cair. Cairan ini akan langsung bersatu dengan aliran air yang dicemarinya. Contohnya, air bekas cucian. Kalau air bekas cucian kita buang ke sungai, otomatis sungai akan menjadi kotor, akan menjadi bau, dan ekosistem di dalamnya akan
mati ya, akan rusak, ikan-ikan akan keracunan, dan lain sebagainya. Berdasarkan tempat asalnya, limbah penyebab pencemaran air dibagi menjadi limbah rumah tangga. Apa saja itu? Contohnya tadi ya, air sabun atau air bekas cucian. Limbah industri, contohnya sisa produksi yang bermuatan zat kimia. Limbah pertanian, contohnya penggunaan pestisida yang berlebihan. Limbah aktivitas pertambangan, contohnya sisa hasil pertambangan. Merawat lingkungan rumah merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga. Jadi kalau kita ada di anggota keluarga, ada di rumah, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat lingkungan rumah. Sedangkan merawat lingkungan sekolah merupakan kewajiban seluruh warga sekolah, baik guru, murid, tata usaha, OB, dan semua yang ada di sekolah. Kita harus merawat lingkungan dimanapun kita berada. Lingkungan yang tidak sehat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk merawat lingkungan sekitar yaitu kerja bakti memperbaiki saluran air atau selokan dan gotong royong. Melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Ya, seperti ini contohnya. Berikut ini cara kita menghindari lingkungan yang tidak sehat, antara lain tutup hidung jika kita melewati tumpukan sampah. Ya, bau sampah itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi, sebisa mungkin kalau kita melihat tumpukan sampah, sebelum terhirup kita harus cepat-cepat tutup hidung. Tutup hidung juga jika melewati tempat yang berdebu. Debu-debu itu bisa berbahaya kalau masuk ke sistem pernapasan kita. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus tutup hidung. Membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah sering kita dengar ya, kita harus buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Dan jangan membiarkan sampah menumpuk berhari-hari. Kita sudah membuang sampah nih di tempat sampah. Tapi kalau sudah penuh, kita harus membuangnya. Jangan tunda-tunda karena sampah yang dibiarkan berhari-hari baunya kan busuk. Nah, itu tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi, segera buang sampah dan jangan ditumpuk-tumpuk. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan agar lingkungan kita tetap terawat, yaitu jangan biarkan sampah bertumpuk sampai berhari-hari. Yang tadi sudah bilang ya, supaya bersih kelihatannya dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah ke selokan atau sungai. Karena apa? Bisa menyebabkan bencana banjir. Dan tidak merusak atau mencabuti tanaman. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. God bless you.